Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Parpur akan menjelaskan tentang tugas CO3 kami, yaitu sistem rekomendasi musik menggunakan metode content-based filtering. Dengan anggotanya yaitu Arya Prima Putra dengan NIM 1301116429. Kemudian saya sendiri Billy Putra Dipraja NIM 1301160233. Kemudian ada Ahmad Jailani dengan NIM 1301160257. Kemudian ada Muhammad Faridudin Zia dengan NIM 1301162296. Next. Apa itu content-based filtering? Content-based recommendation merupakan sistem rekomendasi yang memanfaatkan informasi dari beberapa item atau data sebagai referensi yang terkait dengan informasi yang digunakan sebelumnya. Tujuan dari content-based recommendation sendiri adalah agar dapat memprediksi persamaan dari sejumlah informasi yang didapat dari pengguna. Next. Sebelumnya. Kemudian dalam implementasinya, content-based filtering menggunakan konsep perhitungan vektor, yaitu vektor TF, IDF, dan consign similarity yang mana berguna untuk mengkonversi data dalam bentuk teks menjadi vektor. Next. Di sini ada flowchart-nya, yaitu user mendengarkan musik, kemudian musik juga memberikan rekomendasi. Ini ada kesamaan dari musik yang didengarkan oleh user dan juga yang kemudian nantinya akan menjadi rekomendasi dari musik, dari sistem rekomendasi musiknya. Next. Untuk langkah pembuatannya sendiri, content-based filtering umumnya memerlukan dua langkah untuk bekerja. Yang pertama, mengekstrak fitur dari konten untuk membuat representasi dari objek. Dalam hal ini, kontennya itu adalah deskripsi lagu. Untuk melakukan ini dapat menggunakan pendekatan TF-IDF yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa penting sebuah kata bagi suatu dokumen dalam korpus. Yang kedua, menentukan fungsi kesamaan di antara representasi objek yang dalam hal ini dapat menggunakan cosine similarity. Dengan cosine similarity dapat menghitung kesamaan cosinus setiap item dengan setiap item lain dalam dataset. Next. Implementasi kode program yang bisa dijelaskan oleh Muhammad Zia. Untuk implementasi kode programnya sendiri, saya bakal presentasinya. Open share. Sini. Nah, di sini untuk implementasi kodenya sendiri, kami menggunakan Python ya, Python dan tambahan library seperti Nanti dan Pandas. Kemudian sekarang untuk cosine similarity-nya. Untuk datasetnya sendiri di sini kami menggunakan dataset lirik lagu yang diperoleh dari lirik tricks dengan total ribuan dataset. Namun di sini kami hanya menggunakan 500 data saja untuk sampelnya dikarenakan untuk uji coba dan untuk lebih efisien, lebih cepat dalam hal training datanya. Nah, di sini bisa dilihat beberapa data-datanya ada artis, song, link, dan teks. Dalam hal ini kami menggunakan teks untuk rekomendasinya nanti. Jadi berdasarkan deskripsi dari lagunya. Kemudian di sini untuk menghitung vektor dari FIDF-nya dari setiap lagu per kata dan menentukan argumen khusus untuk prediksinya. Kami menggunakan analyzer word, kemudian untuk selanjutnya Inggris digunakan di datasetnya
bahasa Inggris ya. Kemudian di sini kami membuat variabel dengan position seniority-nya yang nanti akan digunakan untuk prediksinya berdasarkan dari lyrics matrix yang sudah didapatkan dari proses sebelumnya. Nah, kemudian di sini kami membuat variabel juga dengan nama similarity. Ini digunakan untuk menampung kesamaan dari setiap lagu yang dihasilkan dari proses sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini membuat kelas dengan nama content based recommender. Ini kelas utama untuk menyatukan sistem rekomendasinya. Di mana di sini nanti untuk digunakan untuk memprint message-nya, untuk print kesamaan lagunya dan untuk merekomendasikan lagunya. Nah, untuk demo program sendiri di sini kami sudah menyiapkan. Nah, misalnya di sini untuk number songnya 10 ya yang bakal ditampilin, untuk 10 dan kita lakukan rekomendasi. Nah, dari hasil rekomendasinya sendiri dihasilkan 10 lirik lagu dan sesuai dengan lirik lagu di sini. Untuk Let Your All Fall Down yang direkomendasikan ada nomor satunya dengan kesamaan 0,648, kemudian skor yang kedua 0,469, ketiga ada 0,458 dan seterusnya berdasarkan tingkat kesamaannya. Jadi semakin tinggi, jadi misalnya nomor 1 yang direkomendasikan berarti skor kesamaannya paling tinggi. Nah, dari hasil yang bisa dilihat ini dihasilkan ini bisa kita lihat bahwa rekomendasi sistem yang dihasilkan dari sistem yang kami buat lumayan bagus ya untuk hasil skor similarity ini, dimana di sini untuk yang pertama dalam uji pertama ini menghasilkan skor similarity dengan 0,8 dari range 1 gitu. Jadi untuk sistem rekomendasinya tidak terlalu buruk ya, atau tidak terlalu buruk juga. Nah, mungkin untuk untuk demo program implementasinya mungkin hanya ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya untuk membahas tentang kesimpulan dari program yang kami buat. Untuk kesimpulannya sendiri, dengan menggunakan metode berbasis konten, maka dapat dengan cepat melakukan komputasi untuk menentukan rekomendasi kepada user. Namun, salah satu batasan terbesar dari sistem rekomendasi berbasis konten adalah bahwa model tersebut hanya belajar merekomendasikan item dengan jenis yang sama, yang sudah digunakan pengguna, atau dalam kasus kami, yang sudah didengarkan oleh pengguna. Mungkin itu tadi sedikit penjelasan mengenai hasil diskusi kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.